Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman tetangga onlineku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia beserta keluarga. Amin. Terima kasih kembali buat kalian yang sudah mau hadir dan mampir di channel sederhanaku ini, Daily Solihah Family. Channel yang berisi tentang keseharian sebagai ibu rumah tangga dan keseharianku beserta keluarga. Semoga kalian terhibur dan semoga ada hal-hal baik yang bisa kalian ambil dari videoku. Lanjut lagi ke video teman-teman. Ini kabinet dapurku lagi dirakit dan itu ada anak tetanggaku. Gemes banget aku sama dia. Aku tuh gemes banget teman-teman sama anak kecil, terutama Batita ya. Pokoknya gemes banget. Kadang suka kepikiran pengen kerja ini ya teman-teman di tempat yang banyak batitanya gitu loh. Pokoknya nggak tahu kenapa aku suka banget. Lanjut lagi ke video teman-teman. Ini kabinetnya lagi dirakit sama saudara tetanggaku. Dia baru pertama kali ya teman-teman, tapi insya Allah ini gampang kok ngerakitnya. Oh ya, kabinet ini aku beli di Informa, dari harga normalnya itu 1,5 juta, jadi cuman 1 juta aja ya teman-teman. Jadi ini kabinetnya terbuat dari metal, karena aku melihat dapurku ini atau dinding perumahan itu biasanya agak lembab ya teman-teman. Daripada nanti kalau pakai kayu atau pakai HPL aku ngerawatnya nggak bisa dan ujung-ujungnya nanti malah rusak ya. Mending ini aja deh, aku pilih yang metal yang awet. Tapi ini bukan aluminium ya teman-teman, beda dengan kitchen set aku yang bawah. Kitchen set bawah itu dia dari aluminium dan itu aku pesan, sedangkan ini kan aku beli jadi, ini dari metal. Sepertinya sih dari lempengan baja kayak gitu ya teman-teman, tapi nggak terlalu berat juga. Oh ya, ini aku beresin dulu meja dapurnya karena nanti kabinetnya mau aku pasang di atas sini ya teman-teman. Untungnya rak putih yang sebelumnya ada di sini udah aku pindahin ya teman-teman, kalau nggak nanti kerjaanku jadi double-double. Dan ini lagi diukur-ukur dahulu ya teman-teman biar nanti pas. Tadinya sih apa ya, mau kupepetin di bawah gitu ya teman-teman biar agak trepes dengan batas temboknya, tapi aku pikir lagi ternyata kan ada paku tambahan atau mur tambahan di bagian bawah. Nanti kalau terlalu mepet ke bawah, khawatirnya nanti temboknya malah jebol atau gompel, kan malah nggak bagus ya. Oh ya, ini kabinet dapurku ini samaan dengan punyanya Bunda Rumah Almini. Boleh deh kalian kepoin channelnya Bunda Almini. Namanya sih Rumah Almini, Roemah ya. Boleh kalian kepoin ya channelnya. Ini kabinetnya sama anakku dengan beliau, sehati gitu. Tapi beliau duluan yang beli, aku yang kepengen duluan, tapi beliau duluan yang beli. Aku baru belakangan, nggak apa-apa ya. Karena kalau untuk hal-hal baik sharing itu nggak apa-apa sih. Oh ya, pokoknya kalau hal-hal baik diambil aja ya teman-teman. Kalau yang nggak baik dari videoku ini tolong hempaskan saja jauh-jauh. Termasuk mungkin kalau kalian menganggap aku terlalu boros atau terlalu konsumtif, tolong hal yang jelek itu jangan kalian ikuti, jangan kalian ambil, buang jauh-jauh aja, ambil aja yang baik dari videoku. Dan ini alhamdulillah kabinetnya udah dipasang ya teman-teman. Ini lagi di kencengin karena mornya itu kan ini ya teman-teman cuma ada 4, jadi harus kenceng. Aku juga ini ya teman-teman harus hati-hati nih dengan kabinet atas begini. Kayaknya nggak bakalan aku isi dengan barang-barang yang berat, takut ambruk ya teman-teman. Karena aku pernah lihat di apa ya, Instagram atau di mana gitu teman-teman, ambruk kabinetnya, mungkin karena umur juga ya. Tapi kabinet yang ambruk itu yang kayu atau HPL gitu loh teman-teman. Jadi temboknya itu udah lembab, jadinya bagian murnya itu kendor sendiri gitu teman-teman. Ya mungkin karena umur juga dan karena lembab juga. Tapi pas aku baca komen-komennya, termasuk dari yang bikin storynya itu, padahal belum lama dia pasang, baru sekitar berapa tahun gitu loh, belum ada 5 tahun kayaknya, 2 tahun apa ya. Jadi agak was-was juga ya aku, apalagi itu perumahan di tempatku ini temboknya kadang juga kurang bagus. Walaupun tembok di rumahku ini sudah aku bikin sendiri alias dari bata merah, alhamdulillah, tapi tetap aja aku agak khawatir ya teman-teman. Makanya nanti untuk barang di kabinet atas ini nggak akan aku taruh ya barang-barang yang berat, biar awet juga sih.
Dan ini tadi debunya banyak banget ya teman-teman, debu bekas boran tembok. Karena kalau nggak dibor ini ya susah gitu, susah untuk pasangnya. Aduh, ini pabalibet. Dan ini aku juga minta tolong untuk bukain ambalan yang ada di sini ya teman-teman. Mungkin kalau kalian udah ngelihat videoku yang lama-lama, aku kan pasang ambalan di sini. Tapi aku ngerasa itu nggak berfungsi dengan maksimal ya teman-teman. Jadi cuman buat naruh-naruh barang yang nggak jelas kayak gitu, dan buntutnya juga jadi kotor gitu loh, nggak terawat. Ya udahlah, aku mau pindahin aja di samping kitchen cabinet. Dan tadi pas masangnya aku nggak rekod semua ya teman-teman, karena pas masang itu aku lagi apa ya, aku lupa, pokoknya lagi repot juga gitu, jadi aku nggak sempet ambil video semua. Dan ini adalah PR ku setelah dipasang kitchen cabinet dan ambalan debunya ada di mana-mana. Ini pokoknya tebel banget debunya. Jadi ini aku mau beresin dulu ya teman-teman sebelum aku tata ulang dapur aku. Untuk pertama kali pokoknya bagian atas dulu. Kalau mau bersihin dapur itu bagian atas-atas dahulu. Kita turunin semua kotorannya biar kotorannya jatuh semua. Baru nanti ke bagian bawah. Kalau enggak nanti kita udah bersihin yang bawah, kita lupa bersihin yang atas, terus baru dibersihin. Alhasil kita kerja 2 kali karena kotoran dari atas jatuh lagi ya ke bawah teman-teman. Dan ini untuk di atas ini aku nggak punya hiasan apa-apa ya teman-teman, karena emang nggak punya prepare apa-apa, cuman mau pasang aja gitu teman-teman, pasang kabinet dan pindahin ambalan. Jadi untuk atas ini aku kasih jam aja sama hiasan bunga artifisial. Untuk jam ini request dari teman aku ya teman-teman. Jadi dia tuh sebel kalau main ke rumah aku ngelihat jam aku yang di atas TV itu kan mati. Jadi setiap kesini itu jam 6 terus, jam 6 terus. Beli apa? Maaf ya teman-teman, tadi sempat terjeda karena ada yang DO. Tadi bisa kalian dengar ada suara bel. Aku lupa kalau tadi aku pesan sesuatu dan ini udah diantar pas aku lagi dubbing. Lanjut lagi ke video teman-teman. Ini bunga artifisialnya aku pindahin di sini aja di sudut ini. Karena tadi itu aku lupa mau pasang yang rak putih yang gantung tadi. Aku lupa kalau di bagian layer bag ini nanti mau aku taruh rak susun, kok rak susun namanya, apa, tudung saji susun gitu loh teman-teman. Itu kan tudung sajinya tinggi, jadi kalau ada rak ini nggak bakalan bisa masuk tudung sajinya, jadi aku raknya pindah ke sebelah kiri aja. Dan ini aku taruh buat tempat tisu dapur dan juga buat tempat lap dapur ya teman-teman. Dan untuk bunga artifisial tadi itu aku nggak pakaiin vasnya atau botolnya karena aku takut jatuh ya teman-teman. Lumayan itu kan kaca, botol kaca, jadi daripada kenapa-napa jadi aku nggak usah pakai aja ya botol kacanya. Dan ini lanjut aku bersihin yang di bawah ini ya teman-teman. Ini padahal kemarin baru dibersihin, ini dibersihin lagi. Ya mau gimana lagi ya teman-teman, namanya kena debu, kalau nggak dibersihin juga kita jember ya. Dan ini setelah bersih aku geser ke layer bagnya karena pokoknya kotor semua teman-teman, bekas debu dari boran tembok itu. Oh ya teman-teman, kalian pernah dengar nggak sih yang lagi rame sekarang tentang Megatrust itu ya? Pokoknya lagi rame seliweran tentang Megatrust. Kalau aku pribadi jujur aja ya, aku tuh orangnya kan tipe panikan yang parah sebenarnya ya. Tapi alhamdulillah dengan gosip-gosip masalah Megatrust itu, yang tentang seliweran Megatrust itu, alhamdulillah aku nggak sampai panik ya teman-teman. Pokoknya ya udah jalanin aja seperti biasa, karena apapun yang terjadi di diri kita di dunia ini tidak akan lepas dari campur tangan Allah ya. Jadi udah pasrahin aja, perbaiki diri aja daripada sibuk memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi ataupun terjadinya juga entah kapan. Bukan berarti kita nggak ada persiapan ya teman-teman, bukan berarti kita terus nggak bersiap-siap diri, tapi kalau aku pribadi lebih ke persiapan diri sendiri aja. Maksudnya secara pribadi ya, misal ibadah, terus apa, dengan keluarga, lebih quality time, karena kita nggak tahu
apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi lebih baik memanfaatkan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk diri sendiri dan keluarga dan teman-teman tercinta. Itu sih. Karena kalaupun dipikirin kita panik dari sekarang, itu hal yang kita nggak tahu kapan kejadiannya ya. Bukan meremehkan sih, enggak ya. Kalau meremehkan enggak. Tapi aku lebih ke arah pasrah aja sih teman-teman. Jadi ya sudah, pasrah, apapun yang terjadi itu sudah kehendak Allah gitu ya. Tapi aku berharapnya, berdoanya hanya hal-hal baik saja yang aku alami atau kita semua alami, dan Megatrust itu nggak akan terjadi di masa-masa kita ini, walaupun ntar mungkin terjadi juga, tapi semoga tidak dalam waktu dekat ataupun di masa-masa kita ini. Gitu sih aku teman-teman. Jadi nggak mau kepikiran hal-hal yang apa ya, yang belum tentu kejadian, hal-hal yang masa depan, karena itu bagian dari keimanan ya. Jadi kita nggak boleh takut dengan masa depan, karena apa yang kita alami atau apa yang akan terjadi itu sudah ada ini ya, sudah Allah tentukan lah ya, tinggal kita berbuat sebaik-baiknya aja. Dan lanjut lagi ke video teman-teman, ini udah aku bersihin semua, lanjut aku taruh ovennya di sini, dikembalikan lagi ke tempatnya. Ini aku lap-lap lagi karena emang debu banget ya teman-teman. Dan nanti juga tempat gelas ini aku taruh di sini. Ya gitu deh teman-teman, kerjaan begini nih nyenengin. Kalau bagi aku seneng ya. Dan ini untuk di atas oven tetap aku kasih bunga artifisial. Kalau kalian bisa lihat dapurku ini serba hijau ya teman-teman. Pokoknya hijau-hijau seger gitu ya. Tapi untuk tanaman hidupnya cuman lidah mertua sama srigading aja. Yang lainnya itu tanaman artifisial. Aku tuh sebenarnya pengen ganti tanaman yang asli juga sih teman-teman, tapi belum sempat beli, dan juga masih mikir mau tanaman apa, karena aku pengen tanamannya itu yang bandel ya teman-teman. Jadi nggak gampang mati, pokoknya bandel lah gitu. Karena aku ngerasa aku pribadi bukan orang yang apik, bukan orang yang telaten. Jadi aku kalau pengen punya sesuatu, entah tanaman entah barang, itu harus yang awet, yang bandel kayak gitu deh. Dan ini meja makan udah habis aku bersihin, terus aku pasang table runner yang udah aku cuci karena kemarin itu kotor banget. Dan alhamdulillah meja makan udah bersih kembali. Lanjut setelah itu aku sapu dulu ya teman-teman, tapi nggak aku rekod semua pas aku nyapu karena emang beneran tebel debunya. Pokoknya tebel banget ya. Ini aku sapu juga kolong-kolong meja makan. Pokoknya merata sih teman-teman aku nyapunya itu, bahkan ke kamar juga, cuman emang nggak aku rekod biar kalian nggak bosen dan durasinya juga nggak kepanjangan. Dan oh iya teman-teman, kalian waktu nonton videoku ini ada nggak? Ada nggak? Kira-kira ada kritik saran nggak buat aku ya teman-teman? Boleh kalian krisan ke aku di kolom komentar, tapi mohon dengan bahasa yang baik agar aku juga bisa menerima krisan kalian dengan baik juga. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali nonton, terus maaf, ngerasa kok pernah ya 2 kali aku dapat komentar seperti itu, namaku, nama channelku ini kok soleha, apa aku ngerasa soleha? Enggak ya teman-teman, ini adalah nama anakku. Jadi nama channelku ini aku ambil dari nama anakku ya, bukan dari ngerasa aku sok soleha, enggak. Dan ini setelah aku sapu-sapu semuanya, lanjut aku vakum ya teman-teman, karena debunya itu emang beneran tebel. Oh ya teman-teman, terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah nonton sampai di sini. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain. Semoga kalian terhibur dan ada sedikit manfaat. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain. Aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Happy selalu. Dadah.